Oke, baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini kita ada di hari ke-11 dan materinya adalah tentang listening. Jadi struktur kita sudah selesai ya, teman-teman. Tinggal teman-teman perdalam lewat latihan supaya nanti ketika tes akan sangat mudah, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian listening, lebih tepatnya listening part A. Nah, jadi di listening nanti, teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan ya, yang mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu part A, namanya short conversations atau dialog pendek. Kemudian ada part B, namanya long conversations atau extended conversations, yang mana atau artinya dialog panjang, seperti itu. Dan juga ada long talks, pembicaraan panjang oleh satu orang atau biasa disebut dengan monolog. Gitu ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus dulu dengan listening part A. Dan teman-teman nanti di setiap soalnya ya, di semua soal, teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan pilihan A, B, C, atau D. Kalau 12 detik sudah lewat, soal akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Oke, dan kita nggak bisa back kalau di listening, teman-teman. Nggak bisa di replay juga, hanya bisa diputar satu kali. Jadi kayak kita mengikuti alur dari soalnya, seperti itu. Nah, 12 detik ini ketika teman-teman belum terbiasa misalnya mungkin akan sedikit terlalu singkat atau kurang gitu ya waktunya. Tapi tenang saja, trust me guys, kalau teman-teman sudah sering latihan dan terbiasa dengan soalnya, terbiasa dengan mengerjakan 12 detik ini termasuk lama gitu ya. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan listening yang bagian pertama atau namanya short conversations tadi, teman-teman. Nah, untuk short conversations atau listening part A ini, itu mulai dari nomor 1 sampai nomor 30. Jadi dia paling banyak di seluruh bagian, di bagian listening, teman-teman. Oke, jadi dari 50 soal listening, part A ini ada 30 soalnya. Gitu ya. Dan di setiap nomornya nanti teman-teman akan mendengarkan percakapan antar dua orang. Jadi nanti si A itu ngomong apa, si B menjawab. Cewek cowok ya, teman-teman, atau cowok cewek. Jadi nanti si A ngomong, si B menjawab, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Oke, nah ketika pertanyaan selesai dibacakan, timer atau pewaktu, waktunya akan otomatis jalan. Seperti itu. Nah, untuk tipsnya, nah ini yang penting ya, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus pahami bahwa si A atau orang pertama itu adalah yang start a conversation. Dia yang akan memulai percakapannya. Otomatis notion atau maksud atau tujuan percakapan itu ada atau dibuat itu dibawa oleh yang diucapkan si A. Tergantung si A ini mau apa, nanti teman-teman memahami yang diucapkan sama si A ini. Oke, artinya ini juga penting, teman-teman. Gitu ya. Kemudian si B nanti akan menjawab atau si B ini sebagai responden yang menanggapi, teman-teman. Otomatis decision atau keputusan ataupun conclusion, kesimpulannya itu ada di tangan si B, tergantung jawaban sama si B. Dan biasanya yang ditanyakan nanti di soal listening ini kebanyakan kuncinya ada di yang diucapkan sama si B ini, teman-teman. Tapi karena si B ini kadang itu menjawabnya menggunakan idiom, atau ungkapan-ungkapan yang kita nggak bisa langsung artikan begitu saja gitu ya. Contohnya gini teman-teman. Misal ada teman saya mengajak saya makan. Bro, ayo makan. Nah, terus saya bilang, aduh perut saya mau meledak. Nah, itu bukan berarti benar-benar perut saya mau meledak, teman-teman. Maksudnya itu adalah ungkapan bahwa saya tidak lapar atau saya sudah kenyang. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi, ketika si B itu bilang perut saya mau meledak, belum tentu memang benar-benar mau meledak ya. Itu adalah gaya bahasa. Atau tadi saya sebutnya kadang menggunakan idiom. Dan seringkali di listening part A ini, si B itu menjawabnya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti itu. Atau biasa disebut juga implicit, teman-teman. Jadi nggak secara langsung bilang ya atau tidak. Gitu ya. Jadi untuk memahami idiom itu atau memahami yang dimaksud sama si B, teman-teman juga harus memahami yang diucapkan sama si A. Karena yang diucapkan sama si B itu pasti nyambung. Pasti ada hubungannya, pasti menjawab yang diucapkan sama si A. Seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan si A ini penting juga. Karena dia yang memulai percakapan alias yang membawa maksud. Gitu ya, teman-teman. Kemudian tips yang terakhir adalah teman-teman harus berhati-hati dengan distraktor atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, ini perlu disampaikan atau perlu teman-teman ketahui karena takutnya teman-teman nanti bergantung pada eh, apa yang teman-teman dengarkan, bukan apa yang teman-teman harus pahami. Maksudnya gini, misalnya teman-teman mendengar kata beer yang diucapkan sama si B. Nah, di pilihan A, B, C, D itu kadang ada di salah satu pilihan itu ditulis lagi beer.
Atau kadang better yang mirip bunyinya padahal beda ya. Nah, biasanya yang seperti itu, pilihan ganda yang mengandung kata-kata seperti itu tuh malah salah, teman-teman. Nah, kadang jawaban yang benar itu menggunakan paraphrase atau sinonim. Jadi sama intinya atau informasinya dengan yang diucap sama si B, tapi kata-katanya dirubah. Jadi tidak kita dengarkan diucap sama si B sama sekali, tapi artinya sama. Contohnya tadi, perut saya mau meledak. Nah, itu di pilihan yang benar itu adalah si B itu tidak lapar atau si B itu menolak ajakan untuk makan, misalnya seperti itu. Nah, kan beda sama sekali atau sangat berbeda dengan perut saya mau meledak ataupun nggak ada sama sekali kata perut ataupun kata meledak. Ya kan, teman-teman? Nah, itu yang saya maksud. Jadi hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Sekali lagi, pengecoh ini kadang berbentuk satu kata atau dua kata yang kadang teman-teman dengar sekilas diucap sama si B. Nah, tapi sekali lagi, biasanya kalimat atau jawaban yang mengandung satu kata yang diucapkan sama si B, itu biasanya malah salah. Biasanya malah jawabannya itu tidak mengandung kata apapun yang diucap sama si B, tapi maksud atau intinya sama, pesannya sama. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan soalnya, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan ya, silahkan. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih menikmati, lebih berkonsentrasi ketika mengerjakan latihannya. Seperti biasa, jangan takut salah ya. Teman-teman coba dulu untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan ke saya. Sekali lagi dicoba dulu teman-teman ya. Silahkan. Number 1. I hear Jan isn't teaching here this term. That's right, she was fired. What does the woman say about Jan? Oke, silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat teman-teman. Ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu teman-teman. Number 1. I hear Jan isn't teaching here this term. That's right, she was fired. What does the woman say about Jan? Nah, jadi si cowok bilang, saya dengar Jen tidak akan mengajar di sini lagi semester ini. Nah, kemudian si cewek menjawab, itu benar, dia dipecat. Nah, apa yang si cewek katakan tentang Jane? Nah, berarti Jane itu udah nggak ngajar di situ, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat bukan yang alfa ya. Kalau yang alfa itu dia atau Jane ini lelah mengajar atau capek ngajar. Bukan karena dia capek ya, teman-teman, tapi karena dia dipecat. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo, she was dismissed from her job. Jadi dia di dismiss itu diakhiri, maksudnya diputus hubungan kerja. Jadi dismiss from job itu dia diputus hubungan kerja atau diputus kontrak. Nah, berarti ketemu ya, teman-teman. Jawaban yang benar adalah bravo. Betul sekali, Miss Anissa. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Oke, dia tidak dipekerjakan lagi atau dia dihentikan bekerja, dia dihentikan dari pekerjaannya. Seperti itu. Kalau yang Charlie dia berganti pekerjaan. Nah, nggak ada keterangan apakah dia tidak, maksudnya apakah dia bukan guru lagi atau tidak ya, tidak ada. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang Delta sekolahnya itu terlalu panas. Nah, ini nggak nyambung ya. Mungkin karena ada kata fire tadi teman-teman, dipanasi tadi gitu ya. Jadi fire di sini artinya adalah dipecat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sekali lagi dicoba, jangan takut salah teman-teman ya. Silahkan. Number 2. Nancy, I heard you were late for class this morning. I overslept and missed the bus. Why does the woman say she was late? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, Alfa, Bravo, Alfa, Alfa, Alfa. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu teman-teman, silahkan. Number 2. Nancy, I heard you were late for class this morning. I overslept and missed the bus. Why does the woman say she was late? Nah, jadi si cowok bilang, Nancy, ku dengar kamu telat lagi. Kamu telat masuk kelas tadi pagi.
Nah, terus Nancy menjawab, saya overslept. Overslept itu kesiangan, teman-teman, bangun kesiangan gitu ya. Dan ketinggalan bisnya atau melewatkan bisnya. Nah, makanya dia telat gitu ya. Jadi, kenapa si cewek itu berkata kalau dia itu telat atau alasannya dia telat kenapa gitu ya, teman-teman? Jadi, alasannya tadi dia overslept. Nah, untuk listening ini memang mengandalkan vocab teman-teman ya, terutama konteks atau mengartikan definisi. Jadi teman-teman di sini diminta untuk memahami, untuk bisa memahami teman-teman harus mengerti vocab itu artinya apa. Jadi memang di listening ini kuncinya vocab dan vocab itu cara memperdalamnya adalah dengan sering-sering latihan. Makanya saya lebih berfokus pada praktek teman-teman, tidak teori. Itu ya. Dan listening ini teorinya ada banyak sekali. Kalau dan mau dimasak seperti apapun banyak sekali teman-teman. Ada banyak cara seperti itu. Nah, cuman sekali lagi untuk vocab karena caranya adalah harus latihan, maka saya juga fokus teman-teman untuk latihan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. She got up later than usual. Jadi dia itu bangun lebih belakangan atau lebih lebih telat dibandingkan biasanya. Intinya dia bangun kesiangan lah seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 3. I heard on the radio that the eastbound lanes of Interstate 4 are closed. Yes, a tractor trailer jackknifed and caused a huge pileup. What are the speakers discussing? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, Bravo, alfa, alfa, Bravo. Oke, antara alfa atau Bravo ya, kita cek. Number 3. I heard on the radio that the eastbound lanes of Interstate 4 are closed. Yes, a tractor trailer jackknifed and caused a huge pileup. What are the speakers discussing? Nah, jadi si cewek itu bilang, saya dengar di radio kalau lajur-lajur ke timur gitu ya, lajur ke arah timur yang menuju ke timur, teman-teman. Dari persimpangan 4 itu tertutup atau apa ya, ditutup. Jadi nggak bisa lewat situ. Kemudian si cowok menjawab, ya sebuah trailer traktor itu jackknife, macet gitu ya teman-teman atau rusak gitu, mogok gitu. Dan menyebabkan tumpukan panjang, maksudnya kemacetan panjang. Nah, apa yang eh, pembicara tadi kedua itu bahas. Nah, keduanya ini ngomongin tentang sebuah kemacetan gitu ya, teman-teman, atau masalah di jalan raya lah seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Bravo ya, the traffic report. Jadi laporan lalu lintas yang ada di radio yang didengar sama si cewek seperti itu. Oke, jawabannya Bravo, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan. Number 4. What do you think of Professor Conrad's class? Well, his lectures are interesting enough, but I think he could choose more appropriate questions for the tests. What does the woman say about Professor Conrad's class? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie. Oke, kita cek ya. Number 4. What do you think of Professor Conrad's class? Well, his lectures are interesting enough, but I think he could choose more appropriate questions for the tests. What does the woman say about Professor Conrad's class? Nah, jadi si cowok bertanya, gimana menurutmu tentang kelasnya Profesor Conrad? Nah, kemudian si cewek bilang, kuliahnya itu menarik, cukup menarik. Namun, saya rasa dia bisa memilih atau beliau bisa memilih pertanyaan yang lebih sesuai atau yang lebih nyambung gitu ya untuk tesnya atau untuk ujian. Nah, pertanyaannya adalah apa yang si cewek katakan tentang kelasnya Profesor Conrad. Nah, sebenarnya kelasnya nggak ada masalah ya, teman-teman. Dia bilang perkuliahannya itu cukup menarik sebenarnya. Nah, cuman yang si cewek ini komentari adalah tentang soal-soal yang dipilihkan oleh Profesor Conrad untuk tesnya. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek itu merasa kuliahnya atau kelasnya Profesor Conrad itu membosankan. Bukan ya, karena dia bilang interesting enough. Jadi tidak membosankan, teman-teman. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, dia merasa tesnya itu terlalu panjang.
Nah, bukan terlalu panjang ya, tapi tidak sesuai. Soal-soalnya itu entah tidak sesuai secara apa namanya, secara konteks atau mungkin secara bahasanya seperti itu. Intinya bukan masalah panjang pendek dari tesnya ya, teman-teman. Jadi yang Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, si cewek itu tidak suka pemilihan pertanyaan-pertanyaan ujiannya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan. Number 5. Are you going to watch the movie on TV tonight? No, I think I'll watch the soccer game and then the documentary on volcanoes. What does the man say is the first program he is planning to watch? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Sepertinya teman-teman semua menjawab Bravo. Kita cek bersama. Number 5. Are you going to watch the movie on TV tonight? No, I think I'll watch the soccer game and then the documentary on volcanoes. What does the man say is the first program he is planning to watch? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kamu akan menonton film di TV nanti malam? Kemudian si cowok bilang, tidak, saya rasa saya akan menonton pertandingan bola dan kemudian film dokumenter mengenai gunung berapi. Nah, pertanyaannya apa yang si cowok katakan adalah program pertama yang dia rencanakan untuk tonton. Nah, untuk program pertamanya adalah yang soccer game ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. That's right. Pertandingan sepak bola. Nice, lanjut ke number 6. Silahkan, teman-teman. Number 6. Where did Suzanne come from? She was born in Switzerland and grew up in Sweden, but she's a citizen of England. Which country does the woman say is Suzanne's present home? Number 6. Where did Suzanne come from? She was born in Switzerland and grew up in Sweden, but she's a citizen of England. Which country does the woman say is Suzanne's present home? Oke, di sini permainan tenses ya, teman-teman. Jadi sebentar. Jadi si cowok itu bertanya, dari mana sih sebenarnya Susan itu? Kemudian si cewek menjawab, jadi Susan itu dilahirkan di Swiss dan kemudian itu dibesarkan di Sweden. Namun dia sekarang ini merupakan seorang citizen atau warga negara dari Inggris. Nah, pertanyaannya, negara yang manakah si cewek berkata sebagai rumah saat ininya Susan, rumah sekarangnya Susan, teman-teman. Nah, jadi tadi kan ada beberapa tenses ya, ada dua. Di sini ada past, teman-teman, ada was itu lampau ya, grew itu juga verb 2, lampau juga. Sedangkan yang ditanyakan adalah present. Present itu berarti yang sekarang, teman-teman. Yang mana yang kedua itu pakainya is. He is a citizen of England. Nah, berarti ya jawabannya ya England ini ya, teman-teman. So, the right answer is Bravo, England. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 7. Karen is entering Stetson University this fall. So she did apply. What had the man assumed about Karen? Oke, untuk soal ini adalah soal yang tipikal ya. Maksudnya bukan tipikal, maksudnya itu khas gitu teman-teman. Jenis soal ini kalau teman-teman menemukan ada had assume itu artinya yang sebelumnya telah diperkirakan atau dianggap sebelumnya. Itu had assume teman-teman. Ya, otomatis yang berlawanan dengan yang dikatakan oleh si cowok tadi kalau yang di percakapan ini. Nah, tapi saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Alpha, Charlie, Bravo, Alpha. Oke, kita cek ya. Kita dengarkan kembali dulu. Number 7. Karen is entering Stetson University this fall.
so she did apply. What had the man assumed about Karen? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi si cewek itu mengabarkan ya kalau Karen itu mau masuk atau mendaftar gitu ke Universitas Stetson musim gugur ini. Nah, kemudian si cowok bilang, so she did apply. Oh, ternyata dia itu benar-benar mendaftar. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang sudah sebelumnya si cowok asumsikan atau anggap tentang Karen? Nah, karena si cowok tadi bilang, walah, jadi dia itu ternyata daftar. Berarti sebelumnya si cowok ini mengira kalau si Karen ini tidak mendaftar ke Stetson atau tidak mendaftar ke universitas lah. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. She had not applied to Stetson. Jadi si cowok ini sebelumnya mengira kalau Karen itu tidak mendaftar ke Stetson. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Makanya dia tadi bilang, ternyata dia mendaftar. Nah, berarti sebelumnya dia mengiranya kalau si Karen ini tidak mendaftar. Nah, ini cara cara mengenali adalah ada head assume, teman-teman, di soalnya, di pertanyaannya yang dibacakan oleh narator. Gitu ya. Jadi kebalikan dengan yang diucapkan. Kalau dia bilang she did apply, berarti jawabannya yang tidak mendaftar, had not applied. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi. Number 8. Why are you wearing that cream all over your arm? I ate wild berries at the picnic last week and I broke out in a rash. What does the woman say happened to her? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Alpha, Charlie, Charlie, Charlie. Oke, mari kita cek. Kita dengarkan kembali dulu. Silakan. Number 8. Why are you wearing that cream all over your arm? I ate wild berries at the picnic last week and I broke out in a rash. What does the woman say happened to her? Oke, jadi si cowok itu bertanya, kenapa kamu menggunakan krim di seluruh tanganmu, di seluruh lenganmu? Nah, kemudian si cewek menjelaskan, saya memakan beri liar di tempat piknik minggu lalu. Dan saya mengalami rash. Rash itu ruam, teman-teman. Atau bercak-bercak merah di kulit itu, yang gatal itu ya. Nah, jadi apa yang si cewek katakan terjadi padanya? Nah, jadi dia makan beri liar, kemudian dia mengalami rash itu atau ruam tadi. Sekarang kita cek. Yang alpha, dia tergores di dalam bushes itu semak-semak beri liar. Nah, jadi bukan karena memakan, tapi karena tergores. Bukan ya, teman-teman, yang alpha. Karena dia tadi memakan, teman-teman. Bukan tergores daunnya yang tajam-tajam, misalnya seperti itu. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo, dia terkena atau apa ya, she got cut dia itu kena luka gores atau luka potong, gitu ya. Atau luka pisau di perayaan piknik liar. Bukan juga ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, dia alergi terhadap buah yang dia sudah makan. Nah, kemungkinan jawabannya Charlie. Karena dia memakan buah beri liar, kemudian dia ada merah-merah tadi. Kalau yang Delta, dia mencoba untuk mendapatkan santan. Santan itu tan itu ya, untuk mewarnai kulit itu, teman-teman. Biar kulitnya agak agak sawo matang gitu di tempat piknik. Bukan ya, karena dia makan buah beri liar tadi. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 9. Would you please spell your name for me, sir? Sure. WITTNER. How does the man say he spells his last name? Nah, kadang juga di listening itu ada yang pertanyaan itu mengecek atau menguji respon otak kita, kecepatan respon otak kita, teman-teman. Nah, ini sekali lagi, ini perlu diasah, perlu dilatih, gitu ya. Nah, jadi sebentar, kita cek jawaban teman-teman. Ada jawaban Charlie, 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 Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Number 9. Would you please spell your name for me, sir? Sure. WITTNER.
N-E-R. How does the man say he spells his last name? Nah, jadi si cewek itu bilang, "Maukah Anda mengeja nama Anda untuk saya, Sir?" Kemudian si cowok menjawab, "Tentu. W-I-T-T-N-E-R." Jadi huruf W, I, double T, N, E sama R. Jadi betul sekali jawaban teman-teman ya, yaitu yang Charlie. Nice, berarti konsentrasi teman-teman eh, tajam atau teman-teman masih konsentrasi gitu ya. Dan ini penting sekali teman-teman. Konsentrasi jangan sampai buyar karena ketika teman-teman buyar, ketika ketabrak soal seperti ini, kita akan kesulitan mengingat ataupun menjawabnya. Jadi sekali lagi konsentrasi matters. Penting gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 10. I have to go out of town for a meeting tomorrow, and I need somebody to work for me. Sure, I could use the extra hours. What is the man probably going to do? Oke, waktunya sudah habis dan di sini memang ada ungkapan yang tricky, teman-teman, yang mengecoh. Tapi nggak apa-apa, teman-teman coba dulu ya. Nanti kita bahas. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 Charlie, Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie kita cek. Number 10. I have to go out of town for a meeting tomorrow, and I need somebody to work for me. Sure, I could use the extra hours. What is the man probably going to do? Nah, jadi gini teman-teman. Si cewek itu bilang, aku harus keluar kota untuk sebuah rapat besok. Nah, jadi saya itu perlu saya itu perlu seseorang untuk nah ini work for me ini kan artinya kadang bisa bekerja untuk saya. Artinya berarti si cewek ini butuh karyawan. Nah, tapi di sini tidak, teman. Ini hanya karena alasannya si cewek ini nggak bisa hadir di pekerjaannya besok karena ada rapat di luar kota. Nah, si cewek ini membutuhkan orang lain untuk mengerjakan kerjaannya besok. Ya, karena dia ada rapat itu keluar kota itu, teman-teman. Artinya dia besok nggak bisa bekerja lah seperti itu. Nah, terus si cowok bilang, sure, I could use the extra hours. Jadi, tentu saja saya bisa mengambil jam tambahan atau maksudnya itu saya bisa menggunakan jam tambahan saya. Artinya jam waktu luangnya itu bisa untuk mengisi atau mengerjakan tugasnya si cewek. Jadi si cowok ini secara nggak langsung menawarkan diri untuk apa namanya teman-teman, menggantikan si cewek bekerja besok seperti itu. Nah, jadi apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan? Nah, jawabannya kalau yang Alfa pergi ke keluar kota, bukan ya. Yang keluar kota adalah si cewek, teman-teman. Kalau yang Bravo, membantu si cewek menyiapkan rapatnya. Bukan. Jadi si cewek ini bukan butuh orang untuk menyiapkan rapat, teman-teman. Si cewek ini butuh orang untuk bekerja for me. Maksudnya for me itu bekerja demi dia. Ya, buat dia. Bukan bekerja kepada dia, bukan, teman-teman. Gitu ya. Karena si cewek ini kan nggak bisa bekerja besok. Jadi karena pekerjaannya harus dikerjakan, harus selesai. Dia butuh orang yang mengerjakan itu. Nah, jadi bukan bukan Alpha, bukan Bravo. Kalau yang Charlie bekerja bareng dengan si cewek. Maksudnya ikut keluar kota juga. Bukan ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Jadi work when the woman was supposed to work. Jadi bekerja ketika si cewek ini seharusnya bekerja. Karena nggak bisa bekerja si cewek besok karena ada rapat, makanya si cowok ini bekerja ketika si cewek ini nggak bisa bekerja. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan. Number 11. Louis, how did your football team do last season? We won 3, lost 5, and tied twice. How many games does the man say his team tied? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Bravo, Charlie, Charlie, Bravo, Bravo. Oke, kita cek. Kita dengarkan kembali dulu. Number 11. Louis, how did your football team do last season? We won 3, lost 5, and tied twice. How many games does the man say his team tied? Nah, jadi si cewek itu bilang,
Louis, bagaimana pertandingan atau bagaimana perkembangan tim sepak bolamu season kemarin? Nah, kemudian si cowok menjawab, kita itu menang 3 kali, kalah 5 kali, dan imbang 2 kali. Nah, pertanyaannya, berapa pertandingankah si cowok itu berkata timnya itu imbang? Nah, tadi ada kata twice ya. Twice itu 2 kali, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. 2 games. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Number 12. Do you know what happened to Sally? She couldn't find the classroom until after the class had begun. What does the man say happened to Sally? Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, alpha, delta. Oke, kita cek. Number 12. Do you know what happened to Sally? She couldn't find the classroom until after the class had begun. What does the man say happened to Sally? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi kepada Sally? Kemudian si cowok bilang, dia nggak bisa menemukan ruangan kelasnya sampai setelah kelasnya itu sudah dimulai. Intinya adalah Sally itu terlambat, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman ya. Jadi dia terlambat masuk kelas karena dia tersesat. Dia kesulitan mencari ruangan kelasnya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 13. Did April visit you in the hospital when you were ill? No, but it was certainly kind of her to send me flowers. What does the man say about the flowers? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Delta, Charlie, Charlie. Oke, kita cek bersama. Number 13. Did April visit you in the hospital when you were ill? No, but it was certainly kind of her to send me flowers. What does the man say about the flowers? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah April membesukmu gitu ya, mengunjungimu di sini karena dia sakit, jadi membesuk gitu teman-teman. Di rumah sakit ketika kamu sakit, kemudian si cowok menjawab, tidak. Tapi betapa apa ya, kayaknya itu berarti sungguh-sungguh baik hati dia gitu ya untuk mengirimiku banyak sekali bunga. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Apa yang dikatakan sama si cowok tentang bunga-bunga tersebut? Nah, bunga-bunganya itu dari April ya, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita cek bukan yang alfa ya, karena nggak ada yang ngomongin tentang jenis-jenis bunganya, teman-teman. Yang dia omongin si cowok hanyalah dia merasa bahwa si April ini baik sekali telah mengiriminya bunga seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. The man appreciated April sending him flowers. Jadi si cowok itu menghargai atau berterima kasih lah seperti itu. Atas April yang mengiriminya bunga-bunga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 14. William looked very tired this morning. He drove George's car from Georgia to New York without stopping to sleep. What does the woman mean? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, bravo, delta, delta. Oke, kita cek. Number 14. William looked very tired this morning. He drove George's car from Georgia to New York without stopping to sleep. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, William kelihatan sangat lelah tadi pagi. Kemudian si cewek menjelaskan, jadi William itu mengemudikan mobilnya George dari Georgia menuju New York tanpa berhenti untuk tidur. Nah, apa yang dikatakan si cewek atau apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti
si William ini kelelahan karena nyetir mobil semalaman gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman. Sorry. Oh yes, did not sleep at all on the trip. George, oh maaf, bukan George-nya ya, yang dibahas adalah William. Maaf, saya kurang konsentrasi, teman-teman. I'm sorry. Jadi yang Bravo ini salahnya di kata George-nya. Yang ditanyakan di sini adalah atau yang dibahas di sini adalah William. George itu yang punya mobil, teman-teman. Tapi yang nyetir adalah William. Maaf, tadi saya juga kurang konsentrasi, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Delta ya. Jadi sekali lagi konsentrasi penting. Nanti kayak saya tadi. Jadi kalau nggak konsentrasi, kadang kita buru-buru atau kadang kepleset gitu. Yang ditanyakan siapa, kita terdistraksi dengan nama yang lain. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Delta ya, teman-teman. William itu tidak tidur sama sekali di perjalanan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 15. How was the turnout at the meeting last night? Fewer people came than I had expected. What does the man say about attendance at the meeting? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, Charlie, Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Number 15. How was the turnout at the meeting last night? Fewer people came than I had expected. What does the man say about attendance at the meeting? Nah, jadi si cewek bertanya, gimana akhirnya di pertemuan tadi malam atau di rapat tadi malam. Nah, si cowok bilang, lebih sedikit orang itu datang atau hadir gitu ya, daripada yang saya sebelumnya perkirakan. Nah, jadi si cowok ini memperkirakan rapatnya itu akan ada banyak orang. Ternyata yang datang lebih sedikit daripada yang dia perkirakan, teman-teman. Nah, apa yang si cowok katakan tentang kehadiran di rapatnya? Jadi sepi gitu ya rapatnya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah... Nah, jawabannya kayaknya yang Charlie ya, teman-teman. The man had expected. Jadi si cowok ini telah mengira atau mengharapkan lebih banyak orang datang ke meeting. Tapi ternyata yang datang nggak sebanyak yang diperkirakan sama si cowok. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 16. Was Harry successful at his new venture? He spent 5 hours knocking on doors, but he didn't sell a single magazine. What does the man say about Harry? Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Alpha, 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 Alpha. Oke, sepertinya Alpha atau Bravo. Kita cek, teman-teman. Number 16. Was Harry successful at his new venture? He spent 5 hours knocking on doors, but he didn't sell a single magazine. What does the man say about Harry? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah Harry berhasil di tempat kerja barunya? Atau di posisi, apa ya teman-teman ngomongnya, di lokasi kerja barunya gitu. Kemudian si cowok bilang, Harry itu menghabiskan 5 jam mengetuk pintu rumah-rumah. Tapi dia tidak menjual satu majalah sama sekali. Atau tidak menjual satupun majalah. Jadi nggak ada majalah terjual. Nggak laku sama sekali. Nah, apa yang si cowok katakan tentang Harry? Jadi jawabannya adalah yang Alpha ya, teman-teman. He sold no magazine. Jadi si Harry ini gagal atau tidak berhasil menjual majalah sama sekali. Seperti itu. Jadi dia cuma menawarkan aja, ngetuk pintu rumah orang-orang saja. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. Number 17. Did Frank have his house repaired? The contractor said the repairs would be very expensive, but he decided to have the work done. What does the woman say about the repairs to Frank's house? Number 17. Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Maaf tadi kepencet. Ada jawaban Alpha, Bravo. Kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 17. Did Frank have his house repaired? The contractor said the repairs would be very expensive, but he decided to have the work done. What does the woman say about the repairs to Frank's house?
Nah, jadi si cowok bertanya, apakah Frank itu meminta rumahnya diperbaiki? Kemudian si cewek menjawab, kontraktor itu berkata perbaikan-perbaikan itu akan sangat mahal. Namun dia, maksudnya si Frank ya, si Frank itu memutuskan untuk meminta rumahnya diselesaikan, maksudnya dikerjakan, diperbaiki. Nah, kemudian pertanyaannya apa yang si cewek katakan mengenai perbaikan-perbaikan ke rumahnya Frank? Ya tetap dilakukan berarti ya, nonton walaupun harganya mahal. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. Frank told the contractor to do the work in spite of the cost. Jadi Frank itu menyuruh atau meminta kontraktornya untuk melakukan pekerjaan tersebut meskipun biayanya atau dibalik biayanya yang mahal tersebut. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 18. What did you do last night? I should have studied, but I was too tired. What does the man say he did last night? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat tadi jawaban Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie, teman-teman ya. Kita cek. Number 18. What did you do last night? I should have studied, but I was too tired. What does the man say he did last night? Nah, jadi si cewek bertanya, apa yang kamu kerjakan tadi malam? Kemudian si cowok bilang, aku seharusnya belajar, tapi saya terlalu lelah. Nah, berarti kalau dia bilang saya seharusnya belajar, berarti dia tidak belajar ya, teman-teman. Should have itu seharusnya sudah. Nah, kalau kita bilang seharusnya sudah, berarti tidak atau belum seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah ya betul jawabannya yang Charlie ya. Jadi he could not study last night because he was tired. Jadi si cowok itu nggak bisa belajar tadi malam karena dia capek banget seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 19, silakan. Number 19. Do you think Gloria will come with us? I understand she hasn't gone to a movie in years. What does the woman say about Gloria? Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Delta. Oke, kita cek. Number 19. Do you think Gloria will come with us? I understand she hasn't gone to a movie in years. What does the woman say about Gloria? Ini sepertinya ada yang kepotong ya teman-teman waktu saya memotong audio. Jadi with us harusnya. Jadi apakah kamu berpikir Gloria akan ikut sama kita? Maksudnya nonton film ya. Nah kemudian si cewek bilang, saya paham dia tidak menonton film selama bertahun-tahun. Nah jadi kemungkinan dia tidak ikut maksudnya seperti itu. Nah apa yang si cewek katakan tentang Gloria? Dia pergi ke film setiap tahun bukan ya teman-teman. Si cewek bilang karena sudah bertahun-tahun tidak nonton berarti tidak tiap tahun. Jadi yang Alfa salah. Kalau yang Bravo dia tidak pergi ke film, dia belum pergi ke film sama sekali tahun ini. Nah bukan tahun ini aja karena dia si cewek bilangnya bertahun-tahun berarti bukan cuma tahun ini ya tapi tahun kemarin iya tahun sebelumnya juga iya gitu karena bertahun-tahun teman-teman. Kalau yang Charlie, dia atau si Gloria itu tidak pergi ke bioskop atau tidak nonton film kecuali jika dia ada waktu. Bukan ya teman-teman, karena sudah bertahun-tahun berarti bukan karena dia ada waktu atau tidak gitu. Jadi memang dia udah lama nggak nonton film. Kalau yang Delta, Gloria itu belum menonton film selama waktu yang lama. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut ke number 20. Silahkan teman-teman. Number 20. What happened to Harvey today? His face turned bright red when the teacher asked him a question. What does the woman say about Harvey? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Alpha, Charlie. Oke, kita cek. Number 20. What happened to Harvey today? His face turned bright red when the teacher asked him a question. What does the woman say about Harvey? Nah, jadi si cowok bilang, apa yang terjadi ke Harvey tadi, hari ini tadi?
Nah, kemudian si cewek menjelaskan, wajahnya itu berubah menjadi merah cerah atau menjadi pink gitu ya, wajahnya berubah pink ketika, dosennya itu menanyainya sebuah pertanyaan. Nah, apa yang si cewek katakan tentang Harvey, teman-teman? Jadi Harvey ini wajahnya memerah ketika ditanyai pertanyaan. Kalau yang Alfa, dia berbalik untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Nah, enggak ya, enggak ada kata berbalik ini, teman-teman. Kalau yang Bravo, Harvey merupakan seorang, murid atau mahasiswa yang, cerdas. Kayaknya bukan ya, teman-teman, karena nggak ada hubungannya, ketika ditanya terus wajahnya memerah kan nggak ada hubungannya dengan kecerdasan ya. Jadi yang Bravo ini, bukan. Kalau yang Charlie, Harvey itu pasti telah merasa malu. Nah, kemungkinan jawabannya malah yang Charlie. Jadi ketika ditanya dia malu, mungkin dilihat teman-temannya atau gimana. Kalau yang Delta, Harvey itu melihat, di buku merah atau mencari gitu ya, mencari di buku merah yang warnanya merah, jawaban, eee, atas pertanyaan tersebut. Nah, yang merah bukan bukunya ya teman-teman, tapi wajahnya berubah jadi merah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie tadi, bahwa dia itu malu, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman. Number 21. Good afternoon. I'm Roseanne, your flight attendant. Welcome aboard. Hello, I've got seat A8. I hope it's by a window so that I can see the view. Where did this conversation most probably take place? Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat tadi jawaban Bravo, Charlie, Bravo, Alpha. Oke, kita cek. Number 21. Good afternoon. I'm Roseanne, your flight attendant. Welcome aboard. Hello, I've got seat A8. I hope it's by a window so that I can see the view. Where did this conversation most probably take place? Nah, jadi si cewek itu bilang, "Selamat siang, saya Roseanne, eee, pramugari kalian. Nah, selamat datang di aboard, welcome aboard, selamat selamat, selamat naik," gitu ya, kalau nggak kalau tapi bahasanya nggak enak sekali, selamat naik. Intinya nikmati perjalanannya, selamat datang di perjalanan ini. Nah, kemudian si cowok bilang, "Halo, saya mendapat, tempat duduk A8. Saya harap, ini adalah, kursi yang dekat dengan jendela, sehingga saya bisa melihat pemandangan." Nah, jadi pertanyaannya adalah, di manakah percakapan ini kemungkinan besar terjadi? Nah, tadi ada kata flight attendant, pramugari. Pramugari itu adanya di, pesawat terbang ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, jadi mereka ini sedang berada di on a plane atau di pesawat terbang, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. Number 22. I heard Jane isn't going to be working this summer. That's right. She's taking sick leave. What does the woman say about Jane? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Delta. Kita cek bersama ya. Number 22. I heard Jane isn't going to be working this summer. That's right. She's taking sick leave. What does the woman say about Jane? Nah, jadi si cowok itu bilang, "Saya dengar Jen tidak akan masuk kerja, musim panas ini." Nah, si cewek bilang, "Itu benar, dia mengambil cuti kerja." Jadi cuti kerjanya diambil untuk, musim panas nanti ya. Nah, jadi apa yang si cewek katakan tentang Jane? Nah, berarti Jane itu tidak bisa masuk kerja gitu ya, teman-teman, karena dia ngambil cuti cuti sakit tadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, gitu ya. Jadi she is leaving her job temporarily for health reasons. Si siapa tadi? Jane, Jane ya, itu leaving her job maksudnya itu mangkir dari kerja, tapi bukan mangkir yang nggak ada alasan. Sementara ke atas alasan-alasan kesehatan seperti itu, karena ada kata sick leave atau cuti kerja. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. Number 23. A change has sure come over you. I finally had my annual review meeting with my boss. It couldn't have gone better. What does the woman mean?
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, alpha. Oke, di sini ada ungkapan ya. Nanti saya sampaikan ungkapannya yang mana. Kita cek dulu. Number 23. A change has sure come over you. I finally had my annual review meeting with my boss. It couldn't have gone better. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, a change has sure come over you. Kamu sudah jauh berubah. Maksudnya seperti itu. Atau sebuah perubahan besar sudah kamu dapatkan. Nah, teman si cewek menjelaskan, saya akhirnya mendapatkan rapat review tahunanku dengan bosku. Berarti dia udah naik pangkat, teman-teman. Dia udah di atas karena dia bisa ikut rapat bersama bosnya juga gitu. Nah, it couldn't have gone better. Biasanya ada any-nya. Jadi it couldn't have gone any better. Gitu ya. Ini expression artinya tidak bisa lebih baik lagi. Artinya itu berarti udah mentok, udah sangat baik, teman-teman. Artinya dia sangat suka, sangat bahagia, sangat senang seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti kalau yang alpha bukan ya, karena disappointed itu kecewa. Justru kebalikannya, dia sudah sangat senang. Couldn't have gone any better itu berarti udah nggak bisa lebih baik lagi. Berarti sudah paling baik, teman-teman. Nggak ada yang versi lebih baiknya lagi. Seperti itu. Udah paling baik lah di atas sendiri, seperti itu. Jadi yang alpha bukan, kalau yang bravo dia menyukai pekerjaannya dengan sangat. Atau dia sangat menyukai pekerjaannya. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo. Dia sangat puas dengan posisinya sekarang. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Number 24. Doesn't Professor Jones realize there are only 2 days before the test? He apologized for not announcing the test earlier. What does the woman say about the professor? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha, 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 alpha. Ada juga Charlie, kita cek. Number 24. Doesn't Professor Jones realize there are only 2 days before the test? He apologized for not announcing the test earlier. What does the woman say about the professor? Nah, jadi si cowok bilang, tidakkah Profesor Jones itu menyadari hanya ada 2 hari sebelum tesnya. Jadi tesnya itu 2 hari lagi gitu. Nah, kemudian si cewek bilang, beliau meminta maaf atas atau untuk tidak mengumumkan tesnya itu lebih awal. Nah, intinya adalah Profesor John itu mengumumkan tesnya itu terlalu mepet dengan hari tes, teman-teman. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang si cewek katakan tentang profesor? Nah, jadi itu tadi ya, profesor itu mengumumkan tesnya itu terlalu mepet dengan ujiannya. Harusnya dia mengumumkannya jauh lebih sebelum-sebelumnya, seperti itu. Yang alfa berbunyi, beliau berkata bahwa beliau itu menyesal atau minta maaf kalau beliau itu tidak mengumumkan tesnya itu lebih awal. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Number 25. Stacy had a disagreement with her boss yesterday, didn't she? She says she is leaving her job for good. What does the man say about Stacy? Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, delta, Charlie. Sudah lengkap berarti, teman-teman. Alfa, bravo, Charlie, delta. Kita cek bersama. Di sini ada ungkapan juga ya. Nanti saya jelaskan ke teman-teman. Mari kita dengarkan dulu. Number 25. Stacy had a disagreement with her boss yesterday, didn't she? She says she is leaving her job for good. What does the man say about Stacy? Nah, di sini ada ungkapan had a disagreement, teman-teman. Artinya cekcok, sama kayak had an argument gitu ya. Jadi had an argument itu bukan berarti saya punya pendapat, bukan. Tapi had an argument itu biasanya dengan seseorang ya, biasanya ada with somebody gitu. Itu berarti ada masalah atau ada cekcok atau ada pertengkaran seperti itu. Jadi di sini disebutkan kalau Stacy itu ada pertengkaran atau lagi cekcok dengan bosnya kemarin, iya kan? Kemudian si cewek bilang, si cowok bilang, dia atau si Stacy itu berkata kalau dia itu meninggalkan pekerjaannya, artinya dia berhenti bekerja di situ for good. For good itu artinya forever, teman-teman, nggak akan kembali lagi di situ. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud sama apa yang dikatakan si cowok tentang Stacy?
Nah, jadi kayaknya pertengkaran dengan bosnya itu agak agak parah ya, teman-teman, sampai Stacy bilang nggak akan mau kembali lagi ke situ. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bukan cuti ya. Take a leave itu artinya cuti, teman-teman. Dia bukan cuti, tapi leaving her job di sini artinya benar-benar berhenti, quitting job, gitu ya. Jadi udah berhenti benar-benar berhenti bekerja. Kalau yang Bravo, dia itu tidak akan kembali. Nah, jawabannya yang Bravo, teman-teman. Dia nggak akan balik ke pekerjaannya itu. Karena tadi ada kata for good, forever artinya. Jadi dia udah udah mementokkan hati atau memantapkan hati, dia nggak mau balik lagi ke situ. Oke, lanjut lagi. Yang perlu teman-teman pahami ini tadi ya, had a disagreement sama kayak had an argument atau had argument itu artinya adalah cekcok atau bertengkar, berselisih seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 26. Did John stop at the store? No, he had some money, but not enough to buy groceries. What does the woman say about John? Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, Charlie. Ada Bravo, Bravo. Oke, kita cek bersama. Number 26. Did John stop at the store? No, he had some money, but not enough to buy groceries. What does the woman say about John? Nah, jadi si cowok bertanya, apakah tadi John berhenti di toko? Kemudian si cewek bilang, tidak. Nah, John itu memang punya uang, tapi tidak cukup untuk membeli keperluan sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek mengenai John, teman-teman? Nah, intinya John ini nggak berhenti membeli groceries ya, karena uangnya kurang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman. John does not have enough money to buy groceries. Jadi John itu nggak punya cukup uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari lah, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 27. I can't believe there were no empty seats at the rally. They expected 80 people, but twice that many showed up. How many people does the woman say attended the rally? Oke, waktunya sudah habis dan sepertinya teman-teman belum ada yang menjawab. Nggak apa-apa, mari kita cek bersama teman-teman. Number 27. I can't believe there were no empty seats at the rally. They expected 80 people, but twice that many showed up. How many people does the woman say attended the rally? Nah, jadi si cowok itu dia bilang, I can't believe there were no empty seats at the rally. Jadi nggak bisa dipercaya, nggak ada kursi kosong sama sekali di rally. Artinya rallynya itu udah full, teman-teman. Kursinya udah occupied, udah ada orangnya semua. Nah, kemudian si cewek menjelaskan, they expected 80 people, but twice that many showed up. Mereka, maksudnya penyelenggara itu memperkirakan 80 orang saja yang datang maksudnya. Nah, tapi 2 kali jumlah itu yang datang atau muncul. Berarti 2 kalinya 80, berarti pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang si cewek katakan menghadiri rally-nya atau perkumpulannya. Nah, berarti 160 ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. 160 people came to the rally. Ada 160 orang datang ke rally seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 28. Are we doing anything today? We were supposed to meet Fred and Mary at the movies, but we're broke. What does the man mean? Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat tadi jawaban Charlie, 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 Charlie. Ada juga Delta. Kita cek bersama. Number 28. Are we doing anything today? We were supposed to meet Fred and Mary at the movies, but we're broke. What does the man mean? Oke, jadi si cewek itu bertanya ya, apakah kita ada rencana untuk melakukan sesuatu hari ini? Nah, kemudian si
cowok itu menjelaskan kita memang tadi harusnya bertemu dengan Fred sama Mary. Maksudnya kita tuh harusnya sekarang ini ketemu sama Fred sama Mary di bioskop. Tapi kita bokeh. Brooke itu nggak punya uang, teman-teman. Atau ya bokeh lah seperti itu. Nah, apa yang si cowok katakan atau maksud? Berarti jawaban yang paling tepat adalah, nah masalahnya bukan waktu ya. Mereka itu punya waktu tapi nggak ada uang, teman-teman. Makanya mereka bingung, ini ngapain ini enaknya gitu. Kalau yang Bravo, mereka pergi ke bioskop dengan Mary dan Fred, tapi bioskopnya tutup, bukan ya? Mereka tidak bertemu Fred dan Mary di bioskop. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Jadi mereka itu tidak menemui Fred atau tidak tidak apa ya, tidak ya intinya nggak jadi ketemuan sama Fred sama Mary di bioskop karena mereka nggak punya uang seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 29. I understand Anna is mad at Ted. Yes, he refused to go to the banquet even though he was going to receive an award. Why does the woman say Anna is angry at Ted? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Alpha, Charlie. Kita cek ya. Number 29. I understand Anna is mad at Ted. Yes, he refused to go to the banquet even though he was going to receive an award. Why does the woman say Anna is angry at Ted? Nah, jadi si cowok itu bilang, saya tahu anak itu lagi marah sama Ted. Nah, kemudian si cewek menjelaskan alasannya, teman-teman. Ya, betul. Dia itu menolak, maksudnya dia di sini si Ted ya, teman-teman. Ted itu menolak untuk menghadiri bangketnya. Meskipun dia itu akan menerima hadiah, maksudnya dikasih dikasih imbalan lah gitu, kalau mau datang ke banquetnya itu. Tapi si Ted itu tetap nggak mau datang, teman-teman. Makanya Ana ini marah. Ya, jadi pertanyaannya, kenapa si cewek itu berkata kalau Ana itu marah dengan Ted? Alasannya kenapa gitu, teman-teman? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah kemungkinan Bravo. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Yang jelas ya, he did not go to the banquet. Jadi, Ana itu marah ke Ted karena si Ted ini nggak datang ke banquetnya itu, teman-teman. Atau apa ya, ini pertemuan makan-makannya itu. Padahal dia udah dikasih tahu, padahal dia udah dijanjiin hadiah, mau dikasih sesuatu kalau mau datang. Seperti itu. Nah, tapi dia tetap tidak datang, makanya N marah. Jadi jawabannya Charlie ya. Lanjut ke nomor terakhir 30, teman-teman. Silakan. Number 30. How does Mike like his coffee? He likes sugar in it, but nothing else. What does the man say about Mike? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat tadi jawabannya Delta, Delta, Alpha, Bravo. Di sini ada ungkapan juga ya, teman-teman. Mari kita dengarkan kembali dulu, nanti saya jelaskan ungkapannya di mana. Number 30. How does Mike like his coffee? He likes sugar in it, but nothing else. What does the man say about Mike? Nah, di sini ada but nothing else, itu artinya itu saja, teman-teman. Nggak ada yang lain, maksudnya seperti itu. Jadi dia itu cuma mau gula gitu. Nah, jadi pertanyaan si cewek itu bertanya, gimana Mike? Mike itu suka kopinya itu kayak gimana? Nah, terus si cowok bilang dia suka gula di dalamnya itu saja, cuman itu saja. Maksudnya berarti Mike ini suka kopinya yang manis gitu ya. Dia mau minta gula lagi misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok tentang Mike? Nah, jadi bukan karena dia kehabisan gula ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, dia hanya menaruh gula di kopinya. Bukan menaruh gula di kopi saja ya, teman-teman. Maksudnya gulanya itu kurang lah, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. There is not enough sugar in his coffee. Jadi tidak ada cukup gula, maksudnya gulanya itu kurang, makanya tidak cukup. Ya, untuk standarnya si Mike, seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, kurang lebih untuk listening comprehension part A ya atau short conversations kurang lebih seperti itu. Sekali lagi kuncinya adalah di latihan. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute. Silakan teman-teman. Oke, sudah saya screenshot. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman.
Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau tidak ada, saya sarankan nanti ketika teman-teman ada waktu di sesi malam, mohon hadir kembali ya, karena soal-soalnya nanti beda, teman-teman. Dan sekali lagi di listening ini untuk melatih konsentrasi, menambah vocab teman-teman, menambah rekognisi atau meningkatkan rekognisi teman-teman adalah dengan latihan. Jadi mohon nanti kalau sesi malam, teman-teman ada waktu bisa hadir kembali. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time dalam sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.